Setelah insiden Dungeon Ganda, Sung Jinwoo pun tersadar di rumah sakit. Dia masih kebingungan dan mengira semua itu hanyalah mimpi. Sesaat setelah Sung Jinwoo sadar, dia didatangi oleh dua orang berjas hitam. Mereka dari asosiasi Hunter. Mereka menjelaskan situasi yang terjadi pada Sung Jinwoo, bahwa dia sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Mereka menemukan Sung Jinwoo pingsan di altar. Di ruangan itu kosong, tidak ada jejak patung raksasa sama sekali. Di sini pihak asosiasi juga menjelaskan ke Sung Jinwoo bahwa kemungkinan dia mengalami kebangkitan ganda. Dalam artian, Sung Jinwoo bangkit kembali dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Pihak asosiasi pun mengeluarkan alat pengukur kekuatan. Mereka ingin melihat berapa kuat Sung Jinwoo sekarang, tapi hasilnya mengecewakan. Kekuatan Sung Jinwoo pun hanya terdeteksi di angka 10. Padahal, Hunter peringkat E lainnya saja harusnya memiliki kekuatan minimal di angka 70. Kemudian pihak asosiasi pergi meninggalkan Sung Jinwoo karena mereka tidak menemukan keanehan dan menganggap sampah tetaplah sampah. Tetapi, di depan mata Sung Jinwoo masih muncul status window, dan Sung Jinwoo pun mencoba membuka pesan yang ada di status Windows itu. Sebelum membuka pesan itu, adik Sung Jinwoo pun datang menjenguknya. Kemudian Sung Jinwoo pun membuka pesan tersebut. Di dalam pesan tersebut terdapat quest yang harus diselesaikan. Di sana berisi cara agar menjadi kuat. Jika quest gagal dilaksanakan, maka Sung Jinwoo akan mendapatkan hukuman. Dan disinilah titik balik Sung Jinwoo akan menjadi hunter terkuat. Karena Sung Jinwoo tidak percaya akan isi pesan tersebut, akhirnya quest hariannya gagal. Sung Jinwoo pun mendapatkan hukuman sesuai isi pesan tadi. Dan tiba-tiba Sung Jinwoo pun terlempar di sebuah gurun pasir. Muncullah beberapa monster dari pasir tersebut. Ini adalah hukuman yang harus diterima Sung Jinwoo. Sung Jinwoo harus bertahan di sana selama 4 jam. Selama 4 jam itu pun, Sung Jinwoo hanya berlari karena tidak bisa melawan monster tersebut. 4 jam pun berlalu dan Sung Jinwoo kembali ke rumah sakit karena hukumannya sudah selesai. Setelah itu, karena Sung Jinwoo tidak mau mendapati hukuman lagi, Sung Jinwoo pun akhirnya menjalani misi hariannya seperti berlari 10 km, push up 100 kali, sit up 100 kali, dan yang lainnya. Setiap kali Sung Jinwoo menyelesaikan misi, dia akan mendapatkan hadiah dan status. Kemampuan Sung Jinwoo pun bertambah kuat seperti dalam video game. Sung Jinwoo pun keluar dari rumah sakit. Dia kemudian membuka satu hadiah dari misinya, dan di sana Sung Jinwoo mendapatkan sebuah kunci. Sung Jinwoo mencoba memakai kunci itu, dan tiba-tiba muncul sebuah gate. Sung Jinwoo pun mencoba memasuki gate tersebut. Setelah memasuki gate, Sung Jinwoo tidak akan bisa keluar kecuali membunuh bos gate itu. Akhirnya Sung Jinwoo pun menyusuri gate itu. Kemudian dia bertemu dengan monster serigala. Saat bertarung dengan serigala itu, Sung Jinwoo menyadari bahwa dirinya bertambah kuat karena latihannya selama ini. Tetapi dia tetap tidak bisa menang dengan tangan kosong. Dia mencoba mengambil senjata dari Windows statusnya dan menemukan ada sebuah senjata. Akhirnya Sung Jinwoo pun dapat membunuh serigala itu dan mendapatkan kenaikan level. Setelah mengalahkan monster, Sung Jinwoo mengambil inti magis dan memasukkannya ke dalam store yang ada di Windows-nya. Akhirnya Sung Jinwoo pun memutuskan untuk lebih masuk ke dalam gate dan menghabisi semua monster yang ada di dalam gate tersebut. Selain untuk mendapatkan inti magis, dia juga akan naik level setiap mengalahkan monster. Sampailah Sung Jinwoo ke ruangan boss gate itu, dan dia langsung berhadapan dengan monster ular raksasa. Ular raksasa itu adalah boss gate ini. Dengan susah payah pun Sung Jinwoo akhirnya mengalahkan ular tersebut. Misi selesai, Sung Jinwoo mendapatkan hadiah. Setelah mengalahkan boss gate, Sung Jinwoo mendapatkan sebuah belati yang terbuat dari taring ular tadi. Kemudian Sung Jinwoo pun keluar dan kembali ke dunia nyata. Saat Sung Jinwoo keluar, di luar ternyata sedang kacau karena ada monster yang keluar akibat dungeon break.
Beberapa hunter tingkat D mencoba mengatasi monster itu, tetapi mereka kewalahan. Di sana juga ada healer yang sebelumnya ikut dalam gate patung raksasa. Sung Jinwoo yang masih memegang pedang rusaknya kemudian melempar pedang itu ke arah monsternya dan mengalahkan monster tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang mengalahkannya, karena Sung Jinwoo langsung pergi. Sung Jinwoo yang dulu kurus kering, sekarang berubah menjadi gagah perkasa karena latihannya setiap hari. Keesokannya di rumah sakit, Sung Jinwoo pun terus melakukan latihannya. Bahkan seorang suster pun tergoda dengan perubahan fisik Sung Jinwoo. Dia pun pulang dan keesokan paginya saat adik Sung Jinwoo di sekolah. Kemudian dia melihat ke arah Sung Jinwoo dan tidak percaya dengan perubahan fisik yang terjadi padanya. Pemilik apartemen pun kemudian menelpon Sung Jinwoo bahwa tagihannya akan jatuh tempo. Memikirkan cara bagaimana menghasilkan uang, akhirnya Sung Jinwoo pun ikut sebuah party. Kali ini dia bergabung dengan party yang dipimpin oleh Hunter Ring C. Di sini Sung Jinwoo masih menyembunyikan kekuatannya, dan hunter lainnya masih menganggap Sung Jinwoo adalah hunter terlemah. Sung Jinwoo pun bertemu dengan Jinho yang telah menjadi teman dekatnya Sung Jinwoo. Jinho adalah hunter ring D dan dia adalah seorang anak konglomerat. Dia menjadi hunter itu cuma karena hobi. Sung Jinwoo di sini bertugas sebagai pembawa barang. Akhirnya party pun mulai memasuki gate. Di gate kali ini terlihat banyak lubang seperti sarang semut. Benar saja, monster yang muncul kali ini adalah jenis serangga. Karena party kali ini memiliki peringkat C, kerjasama mereka semua bagus, dan mereka bisa mengatasi semua serangga yang menyerang. Mereka semakin masuk ke dalam gate, tapi anehnya di depan mereka menemukan para monster yang sudah mati. Sepertinya ada yang aneh, tetapi mereka tetap menghiraukannya. Sampailah mereka di ruangan bos. Di ruangan bos mereka menemukan mana kristal dalam jumlah banyak. Ini adalah harta karun yang berharga. Selain harga jualnya yang mahal, mana kristal juga dapat memperkuat inti mana seseorang. Para hunter party ini ternyata berniat menipu Sung Jinwoo dan Jinho. Mereka tidak berniat membagi mana kristal ini kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua dijebak dan ditinggal pergi. Para hunter memikirkan rencana jahat dan membiarkan Sung Jinwoo dan Jinho dimakan bos gate tersebut. Setelah bos gate kembali tertidur, saat itulah mereka kembali masuk dan mengambil semua mana kristal yang ada. Bos gate kali ini adalah laba-laba raksasa. Karena di situ cuma ada Sung Jinwoo dan Jinho, Sung Jinwoo pun bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya tanpa takut dilihat orang lain. Sung Jinwoo pun sempat kewalahan karena bos tersebut, tetapi dia teringat dengan hadiah quest yang belum diambilnya. Isi hadiah quest tersebut adalah sebuah bab. Kemudian Sung Jinwoo pun berhasil mengalahkan bos tersebut. Sedangkan Jinho tercengang, tidak percaya bahwa Sung Jinwoo yang hanya peringkat E bisa membunuh bos gate ini sendirian. Party yang sebelumnya meninggalkan mereka pun sudah kembali dengan harapan meski tertidur setelah mengamalkan mereka berdua. Tapi mereka malah mendapati bos gate yang telah mati dan mereka mengira yang membunuh bos adalah Jinho. Karena Jinho adalah peringkat E dan memiliki perlengkapan super mahal. Kemudian ketua party itu menyuruh Jinho untuk membunuh Sung Jinwoo. Jinho pun kaget, lalu akhirnya dia melindungi Sung Jinwoo. Akhirnya party itu pun berniat menyerang Sung Jinwoo karena dia adalah hunter terlemah. Sung Jinwoo pun diserang oleh salah satu anggota party itu dan terlempar jauh ke belakang. Sung Jinwoo pun mulai berpikir bahwa mereka yang lemah akan selalu dimangsa. Dia pun bangkit dan melihat sistem yang memberikan quest darurat yang menyuruhnya untuk membunuh semua anggota party, karena jika tidak maka dia yang akan dibunuh. Setelah itu dia kemudian membunuh satu anggota party itu. Mereka semua bingung sejak kapan senjata ada di tangannya. Sung Jinwoo pun berpikir sejenak karena dia telah membunuh manusia. Dia tidak bisa lari lagi dan berpikir hanya yang kuat yang bertahan. Sung Jinwoo pun akhirnya membunuh satu persatu anggota party itu dan tersisa ketua party. Dia mencoba mengeluarkan kekuatannya, tetapi dalam sekejap dia dihantam oleh Sung Jinwoo dan terbaring di tanah. Sebelum dibunuh oleh Sung Jinwoo, dia memohon ampunan kepadanya.
Tapi pada akhirnya Sung Jinwoo pun melus leher ketua parti itu. Sung Jinwoo pun mendapatkan sebuah hadiah karena telah menyelesaikan quest. Diketahui bahwa pemimpin parti yang dibunuh oleh Sung Jinwoo adalah saudara dari Hunter Wang Dongsu. Wang Dongsu adalah Hunter peringkat S. Setelah kejadian itu, Asosiasi Hunter kembali mencurigai Sung Jinwoo karena terlibat dalam insiden aneh lagi. Beberapa hari kemudian, Jinho menghubungi Sung Jinwoo. Jinho mengajak Sung Jinwoo untuk bertemu. Di sini Jinho menceritakan keinginan sesungguhnya, yaitu untuk membuat kuil. Jinho ingin membentuk sebuah guild dan menjadi ketuanya. Syaratnya harus menyelesaikan 20 gate. Makanya Jinho mengajak Sung Jinwoo yang dianggap kuat untuk bergabung dan membantunya. Sung Jinwoo awalnya pun menolak karena itu akan merepotkan, tetapi Sung Jinwoo berubah pikir setelah memikirkan keuntungannya. Di sisi lain, Wang Dongsu, adik dari Hunter yang telah dibunuh oleh Sung Jinwoo, berencana mencari Sung Jinwoo dan Jinho. Wang Dongsu yang saat ini berada di Amerika berencana terbang ke Korea untuk mencari pembunuh kakaknya.